Sudah menikah? Belum dong. Belum sukses anak muda kalau belum menikah. Pertanyaan yang paling ini ya, menikah. Betul. Di Makassar, orang pakai baju-baju kegiatan tuh kayak apa di? Kayak baju-baju pembagian Ki. Nggak nyaman kah dengan bisnisku? Kenapa begini-begini terus? Kerjaku itu cuma di depan LCD, buka laptop, nonton LK21. Bayangkan anak perikanan belajar tentang keuangan, Pak. Sesimpel begini, Mo. Ada kita lihat itu kegiatan-kegiatan, dia foto-foto slide. Iya. Coba tanya, dia buka gitu slide-nya yang dia foto after kelas atau tidak? Nah simpan jadi HP-nya. Kalau ada waktu senggang nah hapus Kita. karena memori full. Itu namanya arogan. 3, 2, 1. Welcome to Omset, obrolan mantap seputar TDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang nih Kak Irfan. Alhamdulillah. Kak Irfan gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat dan luar biasa bahagia. Luar biasa Iya, baik. alhamdulillah. Tadi ini berangkat dari mana Ki? Dari rumah atau Tadi dari kantor, Ki? rumah langsung ke TD Center. TD Center kebetulan sambil nunggu podcast ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Berarti tadi tidak dari kantor Ki dulu baru ke sini dari rumah tadi? Kalau saya biasanya kerjanya dari mana saja sih sebenarnya. Kayak dari TD Center, dari kafe. Oh, bisa work Iya, from cafe karena begitu. mulai kerjanya itu dari jam 9 sebenarnya. Biasanya meeting sama tim itu ya via online Ji. Iya. Oh, berarti kerjaannya Kak Irfan sekarang sebagai Kalau di Tapada sebagai general manager. General manager. Ya. Jadi general manager fokusnya itu memantau bagaimana sih pekerjaannya tim. Jadi kita memang setiap hari itu fokus bagaimana memantau persiapan tim selama satu hari via Zoom 10 sampai 15 menit. Seperti itu. Begitu di. Ya. Nah, ini kan panggilan panggilan sehari-harinya Kak Irfan. Terekam di memorinya teman-teman. Om Irfan Tapada. Ya, betul. Kenapa bisa ini? Jadi Irfan Tapada dari Irfan Albi ke Irfan Tapada. Betul, menarik. Jadi sebenarnya dulu saya pernah belajar ya. Dulu saya pernah belajar bahwa sebelum kita memarketingkan kepada user di luar sana, minimal itu dari diri sendiri tak mau dulu. Iya. Makanya dulu pemahamanku itu personal branding itu, makanya brandku apa, Iya. ditambah namaku, makanya aku kasih masuk saya di Instagram. Jadinya namanya Irfan Tapada. Jadilah Irfan Tapada. Betul, Irfan Tapada, dan sampai itu sekarang nih melekat betul, Ki. Melekat. Makanya bahkan beberapa acara yang saya bawa di luar sana, mereka tulisnya itu di CV-nya bukan Irfan Alwi, Irfan Tapada. Irfan Tapada. Seperti itu. Baru begini. Iya. Nah, Kak Irfan ini kan sebelumnya ada bisnisnya Kak Irfan bukan di Tapada di. Betul. Mungkin Kak Irfan ini sebelumnya berawal dari mana kini bisnis tak? Selesai Miki kuliah atau masih dari kampus Ki berbisnis memang nih? Nah, menarik nih. Jadi ini sebenarnya banyak teman-teman di luar sana yang nggak tahu ya, nggak tahu tentang bagaimana sebenarnya Tapada. Yeah. Jadi dulu itu sebelum ada Tapada itu ada bisnisku. Jadi saya mulainya itu dari kampus, dari kuliah angkatan bukan angkatan ya. Saya kuliah pada saat itu, kemudian ada namanya program mahasiswa Erosa. Tahu program mahasiswa Erosa? Oh, PMW ya? PMW. Dari Unhas juga. Kebetulan saya dari kampus lain. Oke. Nah, itu PMW Unhas itu angkatan kedua tahun 2010. Itu kebetulan salah satu tim yang lolos untuk diberikan pendanaan dari pusat. Itu timnya kami. Cuma dulu namanya itu Bengkel Digital. Bengkel Digital ya, nama zaman dulu lah toh. Berjalan waktu, namanya juga anak-anak mahasiswa yang belum belajar, akhirnya ya bikin begitu Ji. Ya, berarti circle tak memang ini? Circle kan biasanya kalau PMW kita berkelompok Ki atau Betul, sendiri. berkelompok. Nah, dulu saya itu ada 4 orang. Berjalan waktu, akhirnya ternyata bisnis itu bukan cuma sekedar bikin produk. Akhirnya tutup. Karena banyak komplain. Banyak komplain ini teman-teman ya. Kalau bikin bisnis itu bukan tentang produk saja. Jadi ada banyak hal. Betul. Akhirnya setelah berjalan, saya beli itu bisnisnya dan saya dirikan sebuah perusahaan baru. Itu namanya Juku Teaser. Juku Teaser dulu itu Bengkel Digital banyak lah bikin. Kalau di zamannya kami itu bikin pin. Ada yang biasa taruh di sini nih? Iya. Di tas banyak. Beli dulu deh. Betul. Senior ke junior begitu. Dulu kami begitu, bikin pin, bikin mug, sampai kalau anak-anak zaman sekarang nggak tahu tuh, zamannya kami tuh namanya bakar CD.
Nero Studio. Kalian enggak apa. Nah, ini freelance. jauh sekali. Beda gen ya. Beda. Pada saat berjalan itu kami bikin Juku Teaser, alhamdulillah running Ki. Running karena pergi di Jogja, Bandung Belajar. untuk belajar. Alhamdulillah setelah belajar di sana dapat banyak hal. Ternyata industri sablon itu dan kaos itu luar biasa berkembang di sana. Karena saya lihat Ki, ternyata kenapa di Makassar orang pakai baju-baju kegiatan tuh kayak apa kayak baju-baju pembagian Ki. Nggak nyaman pakai baju begitu. Akhirnya saya pergi cek di distro, kenapa ada barang bagus? Dari mana ini? Ternyata barang-barang seperti ini tuh adanya di Jogja, Bandung. Pergi belajar di sana. Pergilah belajar di sana dan pulang saya beli alat. Paling uniknya, cerita uniknya nih adalah ketika saya ke sana itu saya cuma punya uang berangkat, enggak punya uang pulang. Beraninya itu uang berangkat Ji. Tapi serunya adalah namanya juga mahasiswa mahasiswa tabrak-tabrak tembok Ji. Betul. Ya dijalani saja. Ternyata pada saat pulang saya hubungi beberapa orang yang percaya sama saya. Alhamdulillah dikirimkan uang pulang. Alhamdulillah pulang jalan bikin bisnis itu namanya Juku Teaser dan berkembang Ki. Alhamdulillah kalau zamannya kalian search di Google, kalau cari sablon kaos di Makassar pasti muncul Juku Teaser. Nah, Bapak Aing juga itu, temanku itu, sampai bersama di TDA, dia pernah ngorder di kami. Dan beberapa member TDA akhirnya ketika berkenalan pertama kali di TDA, Juku Teaser. Iya, saya dulu customernya. Oh, alhamdulillah ternyata di zamanku itu cukup dikenal lah. Nah, dari situ ada titik namanya itu ketika itu nggak nyaman dengan bisnisku. Kenapa begini-begini terus? Kerjaku itu cuma di depan LCD, buka laptop, nonton LK21. Tahu aja ya lebah ganteng. Nonton gratis kan? Nonton gratis. Sebelum ada Netflix ya nonton di situ. Tapi merasa Kak, nggak ada perubahan dalam hidupku. Monoton Ki. Kalau mau bilang penghasilan ada. Alhamdulillah sudah beberapa kebutuhan pribadiku itu sudah bisa saya sanggup beli sendiri. Dan juga bisa menikah. Sudah menikah? Belum dong. Belum sukses anak muda kalau belum menikah. Pertanyaan yang paling ini ya. Menikah. Betul. Jadi jalan-jalan alhamdulillah saya masuk TDA. Kemudian saya dapat banyak hal di TDA. Oh, itu yang saya bilang tadi, bahwa bisnis bukan hanya tentang produk. Betul. Jadi bisnis tuh banyak, dia besar dia. Iya. Banyak hal di dalam bisnis. Dari segi keuangan, manajemen, sistem, dan paling bikin pusing, people. Komplit Kidi. Banyak hal dalam bisnis yang mungkin ketika kita masih mahasiswa lihatnya cuma bikin produk jual. Tapi ternyata di luar sana itu bisnis tuh banyak banyak elemennya. Ketika masuk TDA, ikut mentoring dan saya waktu itu ikut TDA Camp. Nah di TDA Camp itu titik baliknya saya. Kalau bilang anak zaman sekarang apa namanya? Turning point ya? Iya, turning point. Turning point. Di situ saya dapat bahwa ternyata ini loh kekurangan diriku sebagai seorang pemilik bisnis. Nah, baru ketahuan. Baru ketahuan. Namanya juga kita ini kayak CD kosong, apa yang diinstal di dalam. Itu yang bisa ditarik. Itu yang jalan. Bayangkan dulu kita belajar kewirausahaan versi kampus. Bukan versi yang ada di aktualnya di market seperti apa tuh. Beda kita ternyata aslinya beda. Berjalan ke TDA, ikut TDA Camp, belajar kan situ tentang leadership. Bagaimana saya memimpin diriku dan akhirnya juga bisa memimpin orang lain. Nah, di situ hal luar biasa yang saya dapat. Jadi berarti ini Juku Teaser terbentuk pada saat kita masih mahasiswa sebenarnya. Betul, semester 4. Masih 20 tahun, 19 tahun ya? 19 tahun kalau semester 4 ya? Lupa kayaknya masih 15 tahun kayaknya. Dan saya lupa. Iya, semester 4 dan sudah punya bisnis 2 kali berarti ganti itu karena satunya bengkel digital. Betul, bengkel digital. Baru ke Juku Teaser. Tapi belum masuk TDA itu. Pada saat Juku Teaser itu tahun-tahun terakhirnya sebelum saya merger, di situ saya masuk TDA. Karena setelah masuk TDA ketemu sama mentor Om Iping, tuh ngobrol-ngobrol, ada Fadli, ada kawan Om Fadli itu mantan ketua TDA 7.0.
Bukan, 6.0. Nah, 6.0 itu dia ngajak saya ke TDA. Waktu itu masih Om Iping sebagai ketua TDA. Ketua TDA, betul. Ya, di situ diajak saya, bilang masuk ke TDA, Kak. Nah, ternyata Om Iping ini mentornya Om Fadli. Nah, setelah saya pernah menawarkan ke Om Fadli, bagaimana kalau kita bikin bisnis yang lebih besar daripada ini? Ya, kalau saya kan agak ambisius, Kak. Iya. Saya pengen sesuatu yang lebih besar dari yang biasanya, toh. Kalau target sudah tercapai, Iya. set target besar lagi. Itu anak muda paling penting. Paling penting. Paling Harus penting. memang berambisi. Iya, berambisi, Ki. Iya, kalau kita cuma puas dengan hasil yang ada, itu akan justru turun, Ki. Iya, karena kita tidak pernah tahu entah itu kompetitor atau siapapun itu, dia tidak pernah berhenti belajar. Betul. Dan itu yang kita banyak dapat di TDA. Saya ketemu beberapa orang yang umurnya lumayan, Ki. Akhirnya bisa tetap belajar dan itu luar biasa di TDA. Dan itu kan bisa kita lihat, oh, tahu jiwa leadershipnya ini orang luar biasa sekali, Ki. Nah, jadi akhirnya kami merger, saya, Om Fadli, Om Wawan. Jadilah Tapada. Nah, kalau mau ditanya kenapa Tapada? Karena kami bersama-sama. Nah, kami filosofinya Tapada. Filosofinya Tapada itu? Iya, bersama-sama. Bersama-sama. Jadi filosofinya Tapada itu bersama-sama kita bikin sesuatu perusahaan yang besar yang mempunyai kebermanfaatan yang besar. Wih. Nah, Jadi bukan dari segi mencari uangnya saja, Di. uang itu dampak. Iya. Uang itu dampak, teman-teman. Bonusnya. Bonus. Bonusnya. Betul. Jadi hal yang paling penting dari kalau yang diajarkan sama orang tuaku, diajarkan sama teman-temanku di TDA, Kordiv yang lain, sama mentor-mentor, bahwa uang itu dampak dari kebermanfaatan. Kita tidak pernah tahu. Memang itu tujuan tak awal ketika berbisnis. Betul. Iya, Realistis ya, Om. Realistis. Iya. Kan kita kayak misalnya mau bikin podcast begini, pakai apa? Pakai apa? Harus gitu, Ki. butuh cash yang tertentu. Iya, betul. Nah, kan tadi itu kita bertemunya siapa, Om Fadli, Kak Iping sama Mawan. Itu Yeah. bertemunya di TDA. Di TDA semua. Itu ketemunya pas TDA Camp-nya atau Sebenarnya kami berteman sejak lama. tapi baru ketemu lagi gitu. Betul. Jadi sebelum ber-TDA, saya pernah bikin komunitas. Jadi saya pernah bikin komunitas namanya Komunitas Pasablong. Pasablong. Komunitas Pasablong ini Kita ini yang penciptanya ini komunitas. Ya, nanti dibilangin sombong. Nah, jadi saya bilang saja, dulu kami bikin komunitas, saya sama Pak Wawan, kami itu kurang lebih ber-11 itu bikin komunitas, salah satunya Pak Wawan. Pengurusnya juga kami-kami, Ji. Jadi saya, Pak Fadli itu pengurus di semua, pengurus. Kalau nggak salah Fadli itu sekretaris kayaknya. Saya itu bendahara kalau nggak salah. Nah, jalanlah itu. Akhirnya mereka belajar di sini, di TDA. Ya, TDA lagi. Nah, oke. Nah, itu tadi pertemuannya ternyata di TDA. Di TDA. Sebenarnya sudah berteman lama, ketemu di Berteman TDA. lama, ya. Tiba-tiba bikin Lu lagi. Lu lagi. Bikin itu. gebrakan yang besar. Jadilah Betul. Tapada. Jadi Tapada. Tapada. Jadi memang Tapada ini cukup unik. Ketika kami merger itu banyak bisnis yang ikut untuk merger. Iya, tapi karena lagi-lagi why-nya berbeda. Iya. Why-nya berbeda, akhirnya Tapada itu bisa berdiri sampai sekarang. Jadi kita itu dari 2020 bisa berdiri sampai saat ini karena why-nya. Orang bisa meniru strategi. Betul. Orang bisa meniru sistem. Dia bisa membajak karyawan. Tapi why-nya itu berbeda. Itu dari para founder. Itulah kenapa Tapada bisa berdiri sampai saat ini, teman-teman. Oke. Jadilah Tapada Indonesia pada hari ini. Nah, Tapada Indonesia karena mimpinya se-Indonesia. Se-Indonesia, betul. Berarti sudah tergambar ya targetnya Indonesia. Insya Allah, ya? Insya Allah. Amin. Berarti sejak tahun kapan Tapada? Tahun 2020. 2020. Pas COVID. Pas COVID. Ya. Nah, kerennya ini bisa survive padahal lagi jatuh-jatuhnya ekonomi di situ. Itu dia yang menarik. Jadi kalau bilang kenapa bisa survive? Karena itu tadi, ya ketika kami pakai baju asas kebermanfaatan, Kak. Waktu itu kami merger baru sekitar bulan 2. Bulan 3-nya itu COVID. Wah, Dan pressure-nya itu luar biasa. Iya, baru kan kami timnya lumayan besar. Ketika sampai masuk ke COVID, akhirnya tetap bisa berjalan Ki bisnis. Karena tujuan kami adalah kebermanfaatan Ki. Dan di saat COVID bisa Ki switching produk-produk yang biasanya kita jual kayak kaos dan lain-lain. Di COVID itu produk-produk yang berbeda. Nah, alhamdulillah di TDA ketika ada pun kejadian kondisi global seperti itu
itu kita dapat informasi banyak di TDA dan itu membantu banget dalam menetapkan strateginya kami. Nah, akhirnya kami bisa membuat produk-produk yang berbeda yang sesuai dengan momennya. Kayak misalnya masker dan lain-lain itu kami bikin. Iya, harus memanfaatkan momen ya. Betul. Karena kalau kita berbisnis itu terus jadi jual, nggak dilihat apa lagi yang tren, bisa Nggak. jadi kita ini nih dikalah sama. Nggak bisa. Nggak bisa, harus Kalau orang bilang dulu perubahan itu 5 atau 10 tahun, sekarang itu bahkan beberapa bulan itu bisa berubah, berubah lagi. Betul, lebih Iya. cepat Kidi prosesnya. Nah, itu yang membedakan antara seorang leader yang punya kemampuan leadership sama yang tidak. Dia bisa melihat momentum. Yeah. Nah, karena itu momentum juga paling penting sih, karena kalau kita tidak pintar melihat momentum, bisa jadi bisnis tak nge-stuck di situ-situ aja. Kurasa 10 tahun tuh waktu di Juku. Itu Iya. dia. Nah, Om Irfan, sekarang kan jadi general manager Kidi di Betul, Tapada. general manager Tapada. Tentunya jadi general manager, fungsi manajerial yang dilaksanakan perlu ilmu leadership yang penting, karena kan yang dikontrol ada people-nya yang di Betul. dalam. Nah, Betul. itu tentunya punya tantangan besar. Bagaimana Om Irfan sebagai general manager mengaplikasikan ilmu-ilmu leadership untuk mengontrol teman-teman yang ada di Tapada? Oke, nah menarik ini tentang leadership. Jadi kebanyakan teman-teman di TDA itu sharing tentang leadership. Banyak orang menganggap bahwa leadership ini cuma kayak bagaimanakah sebagai pemimpin sih? Iya, sebagai pemimpin. Tapi ini sebenarnya fundamental teman-teman, fundamental dari segala hal yang kita lakukan di bisnis tak. Nah, kalau ngomong tentang bagaimana saya mengelola diriku sebagai leader di bisnis, kan jabatanku general manager. Iya. Artinya jabatanku itu merangkum semua hal yang pekerjaan yang ada di Tapada. Betul, di Tapada. Di Tapada, dan itu tidak mudah. Apalagi Asli. levelnya kami ini ada level general manager, manajerial yang basicnya adalah business owner. Betul. Itu beda nah. Beda banget, beda ya. Beda banget Ki. Akhirnya belajar di TDA itu di TDA Camp. Itu alhamdulillah di TDA itu kita ada TDA Camp dan itu luar biasa banget Ki. Belajar tentang bagaimana minimal ya seorang leader itu tentang waktu. Kalau dia tompa terlambat, Iya. kali nol itu. Kali nol. Iya, tidak bisa dipercaya. Karena leader itu dia terbentuk dari kumpulan reputasi. Betul. Reputasi. Kalau dia terlambat, terus dia tidak punya integritas, apa yang dia bilang itu yang dia lakukan. Iya. Jadi setengah mati Ki. Contoh misalnya, ketika seorang leader mengambil keputusan, ketika harus misalnya kita mau naik gaji karyawan, naik gaji karyawan nih. Iya. Tapi di satu sisi kita lagi ada di kondisi di mana pendapatan perusahaan lagi turun. Iya. Bagaimana kira-kira itu? Nah, itu yang challenging ya. Dia challenging. Karena di satu sisi kita harus menjaga orang-orangnya kita, di satu sisi kita harus menjaga perusahaannya kita. Juga, Dia pernahkah di kondisi begitu? Akhirnya itu gunanya leadership. Leadership ya. Ketika pada saat itu saya ngobrol berhati besar, kasih tahu kepada karyawanku bahwa kondisi perusahaan seperti ini. Terbuka Ki ini. Iya, saya tidak tahu ya. Apakah di luar sana teman-teman itu kasih lihat Ki kondisi keuangannya bahkan ke level staff. Betul. Tapi di kami kasih lihat bahwa kondisinya perusahaan seperti ini lagi turun. Saya janji after dari sini kalau ada kenaikan penjualan itu kita mulai lakukan kenaikan gaji. Dan alhamdulillah baru-baru itu kita lakukan. Dan untuk teman-teman pengusaha yang baru ya, hati-hati Ki ketika senang dan bikin janji. Nah, itu dia. Itu dia. Betul, karena kemampuan leadership di sini diuji Mi. Karena ketika senang, kau ngomong kasih tahu, saya mau begini, saya akan kasih kalian seperti ini. Bakalan ditagih. Ditagih Pak, kebaikan yang kau ucapkan itu akan ditagih. Tapi kalau salah-salahnya mereka, nah itu mungkin kau harus memaklumi. Seni dari seorang leader ini ya, kemampuan leadership seorang pemimpin adalah menjaga perasaan. Kalau dulu kita sebagai staff atau ya kita jaga perasaan kita. Kenapa saya dikasih begini? Tapi kalau teman-teman sudah jadi leader, yang dijaga adalah perasaannya timnya. Iya, bukan nilai kita. Bukan nih. Kalau orang bilang, kenapa itu leader kalau pulang kayak capek sekali lihat? Iya, karena dia kerjanya bukan pakai tenaga nih. Energi. Levelnya berbeda. Dia pakai apa? Pakai otak dan perasaan. Dan itu berat Ki. Iya, jadi seorang leader itu ya teman-teman harus punya kemampuan leadership. Itu Mina bilang orang biasa energi sosialnya habis ketika
Apa karena bilang teman-teman kalau biasa curhat, deh kayak capek sekali Kak, tapi tidak Padahal tidak dari lari. tidak lari, kayak sudah lari sama kayak aing sudah lari 100 kilo. Padahal itu cuma duduk-duduk jadi kantor, datang karyawannya ngobrol bilang ada problem, kayak gitu Ji. Ya jadi kalau kita tidak punya kemampuan leadership sih, saya rasa masih kurang. Kalau cuma sekedar bisa lihat laporan keuangan, kemudian sekedar misalnya cuma untuk lihat data, tapi kemampuan untuk mengambil keputusan ini penting sekali. Kalau kita tidak punya landasan kemampuan leadership, sesa Nggak bisa jadi decision maker. Kalau nggak bilang Om Tako itu sesa jadi. Sesa jadi. Iya, orang ini dipimpin baru kita tidak punya jiwa leadership. Ya, nggak bisa. Nggak bisa ya jalan. Iya, Apalagi sampai levelnya sudah general manager ya, menurutku banyak orang yang harus perlu dikontrol di dalam. Iya, banyak hal yang dikontrol. Orangnya, sistemnya, banyak lah. Iya, karena kan manajer itu dia harus menjaga 3 hal. Yang pertama adalah mutunya, standar mutu daripada produknya, kemudian standar waktu, kemudian daripada saya lupa satu ya, mutu, waktu dan profit. Kayak Profitability. gitu. Iya, seorang leader harus punya kemampuan untuk menjaga 3 hal itu. Iya, karena tidak mungkin Mimoki begitu-begitu terus sih. Deh. Harus upgrade. Mau ekspansi pakai apa? Nah, itulah mau ekspansi pakai apa? Semuanya it's all about money. Nah, kan Kak Irfan ini mengelola bisnis juga. Iya, betul. Ber-TDA juga komunitasnya. Ya. Nah, apa yang menurut Kak Irfan menjadi dampak dari komunitas TDA ini ke bisnis yang Kak Irfan kelola sekarang? Oke. Kalau mau bicara dampaknya, Iya. kan dari awal tadi saya pernah sampaikan bahwa Tapada itu dibangun dari TDA. TDA. Betul. Iya. Jadi keilmuan yang dibangun itu basicnya semua dari TDA. Leadership, Iya. TDA Camp. TDA Camp. Belajar TDA. Tentang keuangan, belajar sama Kayana. Iya. Sampai guling-guling saya di lantai. Iya, bayangkan anak perikanan belajar tentang keuangan, Pak. Apa nggak capek tuh otak tuh? Nah, orang-orang 360 derajat berputarnya. Orang yang biasa itu cek-cek misalnya insangnya, Iya. kemudian misalnya ini dagingnya masih bagus, Bagus. tiba-tiba disuruh hitung uang. Keuangan. Ada saya Sajaki. terus banyak hal lah, Iya. bikin sistem, mengelola orang, cara merekrut, ada semua di TDA. Berarti itu yang kita dapatkan. Nah, kalau mau ditanya apa yang terbentuk di Tapada sampai saat ini, itu adalah hasil pembelajaran yang diakumulasi, yang menumpuk menjadi Tapada sekarang. Ya, seperti itu, Ki. Apa yang menjadi ininya di Kak Irfan yang menjadi yang paling dirindukan di TDA? Mau sekali Ki ini momennya kembali lagi ke kita, terulang lagi dan kita ada di sana. Kalau momen yang paling dirindukan ya, duduk sebagai peserta. Iya. Kan sekarang jadi pelayan nih. Ya, 3 Bapak, 3 ketua yang saya layani. Wih, luar biasa. Jadi setiap kegiatan saya sama kalau bilang anak-anak itu suka istilah-istilahnya manajer pelaksana sama kayak aing. Iya, sama Irfan. Manajer pelaksana kerjanya kami di belakang. Iya, jadi kami ngurus kegiatan sambil belajar, tapi tidak rasa rindu tentang bagaimana belajar di TDA. Ikut mastermind, duduk di depan. Iya, saya enggak suka duduk di belakang. Iya. Kegiatan-kegiatan. Oh, iya. Iya, kecuali ajak Kak Jaja, suka duduk di belakang. Nggak bawa lagi pengaruh negatifnya. Di belakang ngobrol-ngobrol bahas yang lain. Betul, iya. Nah. Jadi, itu yang paling dirindukan lah di TDA, untuk duduk belajar sebagai peserta. Karena levelnya berbeda. Beberapa ketua panggil untuk selalu jadi pelayan. Dan uniknya selalu divisi edukasi. Iya, saya sudah melayani 2 Kordif. Om Takwa, Om Jasmadi. Alhamdulillah sekarang jadi Kordif. Jadi Kordif di edukasi, Jadi Kordif di teman-teman. edukasi. Ya. Dan memang dari dulu edukasi, mungkin Kak Irfan ini sosok orang yang suka mengedukasi orang. Mungkin suka sharing soal pengalaman atau ilmu-ilmu yang kita punya. Betul. Berarti ini diterapkan Ki, tidak di bisnis. Kadang Ki mungkin sharing sama teman-teman berbagi tips dan trik, mungkin jadi mengelola leadership yang baik dalam bekerja, dalam menghadapi tim gitu. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya
penyakitnya para leader beberapa ya. Saya tidak bilang semua leader di TDA. Beberapa leader ini yang oknum-oknum leader ini itu senang sekali belajar di TDA. Ya. Senang sekali belajar di TDA, tapi lupa ngajarin ke timnya. Pintar sendiri. Terus datang pergi di acara mastermind atau ngobis mengeluh tentang tim. Iya. Padahal timnya tidak bertumbuh, Pak. Gapnya kan jauh. Jauh sekali dong. Leadernya belajar, terus timnya tidak belajar. Terus yang mau ngajarin timnya ini kompetitor Iya. atau dia? Iya. Pernah saya ikut kelasnya sama Om Aing itu, kami ikut kelas di Coach Armala itu. Dia bilang bahwa seorang leader yang baik, yang mempunyai kemampuan leadership itu, dia harus mengajar ke timnya. Iya. Jadi kalau dia tidak ngajar sama timnya, ngapain? Iya. Timnya nanti akan merasa bahwa kenapa saya kerja di sini, kemampuanku segini-segini saja. Segini saja tidak ada meningkat-meningkatnya. Betul. Dan saya pengen ketika itu kami belajar itu. Ketika saya ikut workshop di TDA, itu saya bikin seri workshopnya kembali di kantorku. Kayak kemarin kami belajar di acara yang diadakan sama TDA berkolaborasi dengan Human Plus, kelasnya Coach Armala tentang manajerial. Kami belajar 3 hari loh sama Coach Armala, dan itu saya bikin kelasnya di kantor selama 4 kali pertemuan. Karena harapanku adalah ketika saya belajar di TDA, ilmu yang saya dapat saya bawa ke timku. Betul. Dan itu jadi salah satu value-nya kami. Ya. Orang bangga bekerja di tempatnya kami karena dia dapat manfaat. Ya. Jadi teman-teman ini ya, oknum, saya bilang oknum Ya, ya, oknum member TDA yang suka datang mastermind, ngobis, ikut workshop, Bentar. sekarang bertobat ya, bertobat nih kawan-kawan ya. Sekarang bertobat dan mulai ngajarin timnya. Iya. Jangan pintar sendiri dong. Itu namanya kalau nak bilang temanku ya, nanti tolong disensor ya. Timothy Ronald itu namanya arogan ya, arogan ya teman-teman ya. Iya. Dia cuma mau pintar Pintar sendiri. sendiri. Iya. Bakalan kaget Ki juga misalnya kita nih dari Ki belajar di tempat lain. Oh ini sistem bagus ini dijalankan di bisnis. Tapi ini tim kita tidak tahu kini sistem. Tiba-tiba Ki langsung jalankan gitu. Kaget dong. Kaget Ki timnya. Sesimpel begini Mo. Ada kita lihat itu kegiatan-kegiatan, dia foto-foto slide. Iya, iya. Coba tanya, dia buka gitu slide-nya yang dia foto after kelas atau tidak? Nah simpan jadi HP-nya. Kalau ada waktu senggang nah hapus. Nah hapus Ki. Karena memori full. Nah foto Oke. Ji tidak share harusnya kan di share ya. Betul. Dan itu pun di-share harus disampaikan maknanya. Iya. Karena tinta itu tidak ada lagi dalam kelas dan dia tidak tahu apa maksudnya Iya, digambar. pasti. Apalagi PowerPoint Ji. Tidak mungkin Mina tahu. Oh ini poin-poinnya. Kalau langsung plug langsung dikasih gambar. Sebentar maknanya lain dia pahami. Iya, itulah. Berarti memang leader yang belajar harus betul-betul serius belajar dan membawa itu ke timnya. Nah, itu harus jadi budaya. Budaya seorang leader. Tahu? Jadi percuma kita punya belajar banyak hal. Kita belajar leadership. Ingat ya, kita ini cuma belajar, tapi tidak mengaplikasikannya. Salah satu cara mengaplikasikannya adalah mengajar. Mengajar di tim. Iya, kalau tim tak pintar, terus gini, ada orang bertanya ke saya misalnya, Om Irfan kenapa Ki, kayak tadi kita bilang tuh di awal, kenapa Ki mulai kerja-kerja di kafe atau apa? Iya, karena saya bentuk timku. Iya. Saya menduplikasi kemampuanku kepada orang-orang yang bekerja di kantorku. Kopiannya Mi Irfan Tapa ada di situ. Nah, itu dia. Itu yang dibilang leadership. Bagaimana caranya mendelegasi ya? Betul, kemampuan mendelegasi. Karena ada tong itu karyawan biasa ndak nyaman Ki kalau ada tong Ki di situ nak kerja tong. Ini tidak nak percaya ke kabang ini leaderku. Kenapa ada tongi di situ nak kerja gak di sini? Jangan Ki. Aneh domba Domba Ki. Iya, karena bilang, ya apalagi salahku ini. Iya, apalagi salahku ini. Karena biasanya adalah para leader itu ndak percaya sama timnya. Akhirnya itu, ini juga ada poin menarik nih. Kadang leader tuh ndak ngajar ke tim karena dia takut timnya pintar. Iya. Takut dikala pintar nanti. Sebentar keluarin, bikin lagi. Nah bikin lagi. Jujur ya, beberapa anak magang dan bahkan orang yang pernah pernah bekerja di Tapada dan bikin bisnis yang sama, it's okay banget Ji. Iya. Itu adalah hak dari semua orang. Tapi ingat, semua orang bisa mengcopy apapun. Tapi why-nya tidak bisa. Betul, why-nya. Oke, ini Kak Irfan. Oke. Apa yang menjadi prinsipnya Kak Irfan? Yang menurut Kak Irfan ini penting dikantongi oleh
calon pengusaha atau orang yang sedang menjalankan bisnis di luar Oke. sana? Prinsip ya, kalau ngomongin prinsip, kalau saya sebutnya sih sebagai value ya. Oh ya, value. Value diri. Jadi saya sebenarnya punya 3 value diri. Yang pertama adalah jujur, bertanggung jawab, dan berkomitmen. Apa itu Kak Nah Irfan? ini fundamental banget Iya. gini. Yang pertama jujur. Jujur. Jujur itu terkait dengan ya fakta. Iya. Kalau mau dibawa ke bisnis, jujur itu berkaitan dengan data. Jadi kalau datanya bilang seperti ini, jangan kau kasih belok-belok. Iya, pokoknya itu toh. Itulah. Nah, kalau bilang pembelajarannya apa yang kulakukan di bisnisku, itu kenapa di Tapada ketika kita bikin sesuatu, itu basicnya pakai data. Iya. Itu makna jujur. Kalau di Tapada, Based on data ya. based on data. Jadi tidak sekedar bikin sesuatu bilang, oh ini asumsi. Di TDA kami diajarin. Ini datanya mana? Nah, kayak gitu Ki. Jujur itu kalau interpretasiku adalah definisinya menurutku adalah tentang data. Iya. Iya. Berbicara situ. sesuai fakta aja. Fakta. Jangan nih dikasih belok-belok karena mau kelihatan, wih Ya, kerennya ini, kasih betul. belok-belok Ki. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya ketika kau dikasih amanah, kerjai. Nah, kayak dulu awal-awal ketika saya masuk TDA ya. Iya. Waktu kepengurusannya Om Firman ini, dia suruh saya jadi Kordif Edukasi. Iya. Awalnya menolak Kak, menolak, dan akhirnya saya pergi pelatihan. Di BMP mau dulu pelatihan, baru kau jawab Kak. Apa maksudnya itu? Pergi mau pelatihan, tiba-tiba sudah Kak belajar tentang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Berarti dulu ini saya tidak bertanggung jawab ini. Iya. Jadi akhirnya saya mengambil value diriku itu bertanggung jawab ketika saya pulang pelatihan dan dikasih amanah jabatan di TDA Kordif. sebagai Kordif. Karena kalau aku pikir case-nya adalah ketika saya ikut di zona nyamanku kemarin sebagai tim di edukasi, makna tanggung jawabnya tuh masih kecil lah. Masih kecil. Iya. Dan belajar Kak juga tentang memimpin orang-orangku itu dengan bertanggung jawab di edukasi, itu yang saya bawa ke Tapada. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah berkomitmen. Jujur, bertanggung jawab, dan berkomitmen. Kenapa berkomitmen ini penting? Ya, walaupun kita sudah pakai data, Iya. kita sudah siap ambil amanah, Iya. tapi kita tidak berkomitmen dengan apa yang kita sudah lakukan. Betul. Tidak selesai, Pak. Cuma sekedar sampai di tengah jalan berhenti. Karena tidak ada komitmennya dari awal. Ya, kalau itu kenapa agak susah Kak ketika pertama kali menerima sebagai jabatanku sebagai Kordif, karena belajar Kak kesuksesannya Kordifku terdahulu ada Om Jasmadi dan ada Om Tako. Itu luar biasa Ki, mereka mendidik saya. Dan lihat Kak bahwa tahu. Kalau ketika saya memilih untuk menjadi Kordif di TDA, level komitmenku dan level kemampuanku itu harus Kak tingkatkan Ki lebih daripada Kordifku yang terdahulu. Harus membuat lebih besar lagi. Itu misalnya kenapa saya banyak sekali Kak bikin kegiatan di edukasi. Sekarang. Ya kan memang kegiatannya edukasi. Iya, karena standar yang diciptakan sama orang-orang terdahulu. Iya, Om Tako dan Om Jasmadi itu terlalu tinggi Ki. Makanya itu yang jadi komitmenku saya untuk bangun ekosistem belajar di TDA. Alhamdulillah sekarang kita udah punya podcast nih. Ini first podcast yang luar biasa. Saya bangga banget ya. Saya senang sekali. Awalnya dulu itu kita cuma Coolgram. Sekarang kita sudah punya podcast. Iya, dan itu bentuk komitmennya kami sebagai pelayan TDA untuk melayani para member. Iya, dan itu mahal. Iya, mahal dan banget. bisa dinilai dengan uang. Dan itu salah satu bentuk komitmennya Kak Irfan. Betul. Jadi ada 3 tadi, jujur, bertanggung jawab, dan berkomitmen. Dan itu yang selalu saya pasang ke diriku. Kalau orang tanya Om Irfan itu siapa? Om Irfan adalah lelaki yang jujur, bertanggung jawab, dan berkomitmen. Ngeri. Sisa 1, lelaki perkasa. Situ. Aduh. Saya teruji, dia belum. Oke, mungkin ini Kak Irfan ada pesan-pesan yang kita mau sampaikan ke teman-teman pebisnis di luar sana atau teman-teman yang baru mau memulai. Mungkin ada yang ingin disampaikan Kak. Oke. Nah, teman-teman sekalian ya. Jadi seorang pemimpin dalam bisnis itu
bukan cuma tentang bagaimana kita menghasilkan uang ya. Jadi kita itu juga harus memang sebelum kita memimpin orang lain, kita pimpin dulu diri kita. Kita pimpin diri kita, baru bisa pimpin orang lain. Nah, jadi ketika teman-teman membangun itu, akhirnya pelan-pelan itu reputasi, kemampuan leadershipnya kalian akan bertumbuh. Betul. Iya, kalau kita bisa mampu untuk misalnya kita bisa mengawal atau membawahi beberapa orang, itu akan bertumbuh Ki. Kalau misalnya kita mampu sekarang 1, it's okay. Yeah. Dia akan naik jadi 2, 50, bahkan 100. Bahkan lebih banyak lagi. Karena sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu harus ditingkatkan dengan terus belajar. Kalau ditanya nasihat apa yang perlu teman-teman tahu, adalah jangan pernah berhenti belajar. Karena bilang mentorku, leader yang bertumbuh adalah leader yang belajar. Leader yang bertumbuh adalah leader yang belajar. Betul. Seperti itu. Oke, itu teman-teman. Kita harus tanamkan itu di diri kita sebelum kita mau memimpin orang, kita mau membangun bisnis, terus belajar. Karena leader yang mau bertumbuh adalah leader yang belajar. Ya, betul teman-teman. Oke, teman-teman. Thank you Kak Irfan Siap. sudah menyempatkan waktunya hadir dan mengisi podcast ini. Terima kasih Kak Irfan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan sedikit banyaknya pelajaran dari podcast ini dan semoga bisa lebih bermanfaat ya. Amin. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.